당장 그 아이 놔주라 하지 않느냐? 놔주라는데도 그 손 놓거라. Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. 문화를 여쭙고자 서둘러 온다는 것이 소인의 아주나무리 일이 Film ini berlatar pada masa pemerintahan Raja Sukjong, Raja ke-19 yang memerintah dinasti Joseon. Cerita berfokus pada Choi Suk-bin yang dikenal dengan nama Dong Yi, seorang budak yang tugasnya membantu biro musik dan pekerjaan berat lainnya di istana. Ia kemudian mendapatkan kepercayaan dari Ratu In Hyun. Dong Yi juga disukai oleh Raja Sukjong dan menjadi selir dengan pangkat Sukbin, atau selir tingkat pertama, dan melahirkan putra yang nantinya menjadi Raja ke-21 Joseon, yaitu Raja Yongjo yang juga kakek dari Raja Yisan dalam drama The Red Sleeve. 도력이 높은 분이라 들었는데 술수를 쓰란 가르침을 주시는 겁니까? Di suatu malam bersalju, terjadi penyerangan Jenderal Inspektur saat ia sedang memancing. Sebelum dirinya tumbang, ia sempat mengambil identitas seorang pria yang berniat menghabisinya. Label nama itu digenggam hingga akhirnya ia tenggelam ke dasar sungai. 살려주겠다. 뭐라? 내 이놈! Tak jauh dari sungai itu, sepasang budak yang akan kabur dikejar oleh prajurit kerajaan untuk menyerahkan diri. Mereka mendapat pertolongan untuk meninggalkan desa Dosung dengan menyeberangi sungai oleh sekelompok pedang bersaudara. Kelompok tersebut memiliki kemampuan bela diri yang unik sehingga berhasil mengalahkan prajurit kerajaan. Saat itu Dongju melihat perahu kecil yang terdampar di tepi sungai dengan banyaknya cacaran darah. 저의 배를 탔다. 난 당분간 도성을 떠나 있어야겠다. Dongju diketahui seorang pemusik istana yang berasal dari kasta rendah. 그런 거 한 번도 못 먹어봤지? 근데 Scene berpindah di tengah keramaian pasar. Seorang gadis tomboy bernama Dong Yi sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah kue madu. Dong Yi berusaha keras mengalahkan lawannya karena ingin membagikan kue mahal itu kepada teman-temannya. Dong Yi yang seharusnya menang malah dianggap gagal karena ia mengambil jalan pintas. Dong Yi mengambil kue madu di meja dan menggantinya dengan batu. Ia yang sedang bersembunyi di bawah jembatan menemukan pria yang tenggelam semalam. Jenderal Inspektur yang bernama Jang Ik-hook memberikan sebuah label nama sambil mengatakan sesuatu dengan bahasa isyarat. Dong Yi mencari pertolongan kepada biro kepolisian. Pria itu meletakkan label nama yang ia genggam ke dalam tas Dong Yi sebelum ia tewas. 가서 이 아이 말대로 시신을 무명으로 감싸라. 예. 저렇게 하면 Melihat cara petugas menangani mayat tenggelam membuat Dong Yi angkat bicara, karena seharusnya mereka membungkusnya dengan kapas. 저러면 증언이 다 뭉개지는데. 내 인연. 아까부터 뭘 그리 꽁말거리는 게냐? 송구합니다. Petugas mengatakan jika Dong Yi tak perlu ikut campur, namun seorang letnan membenarkan ucapan Dong Yi. Ia sangat terkesan dengan pengetahuan yang Dong Yi miliki. Ternyata semua itu Dong Yi ketahui karena ayahnya bekerja sebagai petugas autopsi mayat untuk pemerintahan. 감사한다 했습니다. 보십시오. 손발에 추박이 생기기 시작. 상은 무슨 아무것도 아닌 일로 개설이 여기까지 달려왔구만. Kepala inspektur mengorek informasi tentang apa yang dilihat Dong Yi sewaktu jenderal masih sekarat. Namun Dong Yi tak mengerti apa yang jenderal katakan karena sudah dalam keadaan lemah. 안 들렸어요. 입만 우물우물하셔서. Rupanya peristiwa pembunuhan juga terjadi pada dua menteri dari dataran selatan. Polisi Seo menyelidiki kasus yang terbilang tak biasa dari waktu dan tempat kejadian. Dong Yi menyantap makan siang bernama Dong Ju yang ternyata adalah kakaknya. Dong Ji bercerita jika ia menemukan mayat seorang pria saat dirinya baru saja mengalahkan anak laki-laki di suatu lomba. Dong Yi sangat percaya diri walau sebagai perempuan, tapi ia bisa melakukan apapun karena dia menggunakan otaknya untuk mendapatkan sesuatu. Ayah Dong Ji yang bernama Hyewon juga sudah mendengar tentang adanya kasus pembunuhan yang menimpa kaum bangsawan. Polisi Seo mengunjungi Hyewon. 5 tahun yang lalu, ayah Dong Ji meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Tapi sepertinya Hyewon mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya. Ia mengkhawatirkan reputasi kepala polisi yang datang berkunjung ke desa kaum rendahan. Tapi polisi Seo tak memperdulikan tentang reputasi. Ia justru menganggap ayah Dong Yi sebagai gurunya.
Hyewon diminta untuk melakukan otopsi kepada 3 mayat bangsawan yang baru-baru ini ditemukan. Kemampuan analisa ayah Dongji memang luar biasa, karena tak butuh waktu lama ia berhasil mengetahui di mana kemungkinan tragedi pembunuhan itu terjadi. Hanya dari sisik ikan di tangan korban dan hangatnya arus sungai yang membuatnya bertahan selama beberapa jam. Polisi Seo rupanya sudah mencurigai siapa pelaku penyerangan itu, yang tak lain adalah kelompok kasta rendah dari pedang bersaudara. Sementara itu, festival tari yang sedang berlangsung di istana tiba-tiba terhenti ketika polisi Seo meminta izin kepada Ibu Suri untuk membasmi kelompok pedang bersaudara karena mulai meresahkan. Dongju khawatir karena para prajurit sudah mengetahui jika sebagian anggota kelompoknya adalah pemusik dan penari istana. Setelah melakukan penangkapan kepada yang terlibat, Dongju mengajak Dongyi untuk bersembunyi. Hyewon memastikan langkah yang diambil polisi Seo karena ia yakin pedang bersaudara tak terlibat dalam tewasnya bangsawan. Namun polisi Seo berkata bahwa pedang bersaudara sempat membantu budak melarikan diri tak jauh dari tempat ditemukannya mayat jenderal, apalagi setelah mendapatkan adanya bukti dari rumah tersangka. 사표원자들의 집에서 나온 것이네. Di tempat lain, seorang pria bernama Taesuk tengah merencanakan sesuatu bersama keponakannya yang bernama Oh Hyun. Dari perbincangan itu mengarah jika kedua orang ini yang telah menyingkirkan 3 bangsawan karena alasan perebutan kekuasaan. 어른들의 시신을 모두 수습했느냐? 네. Taesuk mengecoh polisi Seo tentang bukti dan memfitnah pedang bersaudara. Polisi Seo sedang memeriksa rumah anggota pedang bersaudara yang ternyata menemui banyak keanehan karena seorang tersangka tak mungkin menyimpan banyak bukti kejahatan di rumahnya sendiri. Dongyi dalam keadaan yang sulit karena ia harus menyelamatkan temannya yang harus ditukar dengan kue yang sudah dimakannya. Ia menemukan sebuah tanda pengenal milik seorang prajurit dari biro pengadilan di dalam tasnya. Dongyi teringat ucapan seorang letnan yang akan memberinya uang jika bisa memberi info tentang tewasnya jenderal tempo hari. Dongyi bergegas menuju ke biro kepolisian, berniat menyerahkan label nama yang ditemukannya. Adanya seorang gadis yang menemukan bukti kematian jenderal membuat Oh Hyun khawatir karena label nama itu milik anak buahnya. Sebelum rahasianya terbongkar, ia memerintahkan Jong Hyuk untuk mencari gadis yang belum ia ketahui namanya. Namun rahasia itu akhirnya terungkap setelah polisi Seo mendapatkan bukti jika Jong Hyuk dari biro pengadilan yang telah menghabisi jenderal. Polisi menangkap Jong Hyuk untuk diinterogasi karena kasus ini melibatkan petinggi kerajaan. 이놈을 보호받게라! 여식인가? 예, 나으리. Polisi Seo memuji keberanian Dongji yang sangat membantunya untuk mengungkap kasus ini. Namun masih ada satu hal yang belum terungkap. Polisi Seo belum memahami isyarat yang Dongji peragakan. 영감께서 손으로 무슨 신호를 하셨다는군. Oh Hyun melaporkan tertangkapnya Jong Hyuk yang kini berada di penjara. Taesuk mulai panik, ia berniat menyingkirkan semua orang yang bisa membahayakan kedoknya. 말이지? 송구합니다, 숙부님. 된 일이냐? 소인도 모르겠습니다, 나리. 하명을 받고 Jong Hyuk dihabisi oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam penjara. 위급무 군관 아니냐? 고맙습니다. Setelah memberikan kesaksiannya, Dongyi membeli kue madu untuk membebaskan temannya. Ia disapa oleh seseorang yang dapat melihat dengan mata batin jika Dongyi memiliki pancaran berkah dari surga. Walau saat ini ia juga menerawang adanya bahaya besar yang sedang mengincar Dongyi. 우리에게 다 해가는 모양이다. 어찌 저런 천인아이한테. Hyewon yang beranjak pulang diikuti oleh sekelompok pria bertopeng. Ia kesulitan untuk melawan dengan tangan kosong. Tiba-tiba, anggota pedang bersaudara yang bernama Chunso datang untuk menyelamatkannya. Hyewon mengira serangan itu berkaitan dengan kasus yang sedang dituntaskan polisi Seo, yang juga berujung pada keselamatan Dongji sebagai saksi. Dongji yang baru sampai di rumahnya disambut oleh seorang pria. Siapakah pria itu? Kita lanjut dulu ya. 마을에도 동의가 없습니다. Hyewon sangat panik mengetahui anak gadisnya tak berada di rumah maupun di sekitar desa. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota di markasnya.
Ternyata pedang bersaudara adalah kelompok rahasia yang diketuai oleh Hyewon karena peduli dengan kaum budak yang selalu tertindas. Dong-yi tampak baik-baik saja karena sedang berada di dalam rumah bersama seseorang yang akan menemuinya. 치밀한 음모를 꾸몄고 그로 인해 우리 동지들을 Hyewon memimpin pasukan pedang bersaudara setelah tuduhan yang mengarah ke kelompoknya. Mereka mengatur strategi untuk mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan bangsawan. Hyewon yakin jika semua ini berkaitan dengan masalah politik. Dongju dan Chonsu belum berhasil menemukan keberadaan Dong-yi. Sementara itu, orang suruhan Taesuk melaporkan jika ia gagal menghabisi Hyewon. 뭐라고? 놓쳐? 예. 오자기는 자격을 해치. 감사합니다, 마님. 소인 성심을 다해 열심히 하겠습니다. Seorang wanita kaya mengundang Dong-yi ke rumahnya untuk meminta Dong-yi menggantikan putrinya mengucap salam kepada para pejabat. 해주세요. 부탁드립니다, 마님. 이런 기회가 어디라고? 됐다. Awalnya wanita ini menyuruh Dong-yi pulang setelah ia tahu Dong-yi berasal dari kasta rendah. 양인 그냥 돌려보내거라. 마님, 비록 천일. 양인 중에 뽑는다 하지 않았느냐? 예, 마님. 안 돼. 예, 마님. Tapi begitu ia mendengar cara dan kefasihan bahasa Cina Dong-yi, wanita ini pun memberikan kesempatan. 좀이다. 기체우. Dong-yi terlihat cantik menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, karena itulah mimpinya sejak dulu. 정말. Dongju bertemu adiknya yang saat itu sedang diikuti pria berpedang. 들은 누구냐? Chunso menyerang keduanya sampai tewas hingga ia tak bisa mengungkap siapa yang mengirimnya. 또 당장 내 눈앞으로 끌고 와! 예, 나리. Polisi Seo memerintahkan untuk mencari tahu penyebab tewasnya Jung Hyuk yang diperkirakan melibatkan orang dalam. Ia mendapat laporan jika Hyewon dan putrinya belum bisa ditemukan karena rumahnya kosong. 데려오라 하지 않았느냐? 제가 가보질 않습니다, 나리. 저곳이 왜 열려 있는가? Dongju menyusul perpustakaan kerajaan untuk menyalin suatu tulisan di buku. Ia hampir saja ketahuan jika tak dibantu oleh pekerja istana. 괜찮으십니까요? 그때 이놈 큰일 날 뻔하지 않아. 다시 보게 되면 관아에 발과하거라. Chunso melihat adanya papan pengumuman untuk mencari buron Hyewon dan Dongji dengan tuduhan telah menghabisi pengawal Jung Hyuk. 수 없다니. 자네 말을 아주 함부로 하는구만. 어명을 받아 처리한 의금부가 엉뚱한 자들을 범인으로 모는 것을 저는 Tuduhan tak masuk akal itu membuat polisi Seo geram dan melabrak biro pengadilan. Ia menjamin pedang bersaudara tak terlibat dalam kasus tersebut. Polisi Seo yang awalnya sempat menuduh pedang bersaudara berbuat jahat, kini justru membersihkan namanya. 이는 범죄의 소행이네. 이미 모든 Ia tak akan membiarkan orang tak bersalah menerima hukuman yang tak dilakukannya. Inspektur Yon tak begitu meladeni gertakan polisi Seo, karena ayah polisi Seo adalah mantan penasehat kerajaan. Walaupun ia sudah pensiun, tapi penasehat masih berhubungan baik dengan raja. 명령하지 마십시오. 그건 안 된다고 했잖느냐? Untuk sementara waktu, Dong-yi diasingkan di rumah seseorang karena kondisi ibu kota saat ini sedang tidak aman. Sekalipun ia terus memohon kepada ayahnya agar bisa mengucapkan salam kepada pejabat di perayaan esok. Fakta baru terungkap ketika polisi Seo membaca sebuah tulisan yang menguatkan adanya keterkaitan orang dataran selatan yang menghabisi kaum bangsawan. Polisi Seo akan mencarikan tempat persembunyian untuk Hyewon dan keluarga karena mereka kini menjadi incaran biro pengadilan. Namun Hyewon menolaknya. 도청에 첩자가 있는 듯하여 제 자신만큼 믿는 자이옵니다. Polisi Seo meminta bantuan ayahnya untuk memberitahu raja akan hal ini, karena ayahnya lah orang yang paling raja percayai untuk mengambil keputusan. Ayah polisi Seo berencana menemui raja yang saat ini sedang berada di makam kerajaan. Hyewon berniat membawa Dongji keluar dari ibu kota, karena setelah raja mengetahui kasus ini, dirinya akan dijadikan saksi, sehingga harus menyelamatkan nyawa Dongyi terlebih dahulu. Chunso tak menemukan Dongyi di kamarnya, karena gadis itu nekat kabur untuk mengikuti perayaan tahun baru. Dongyi belum mengetahui jika gambar wajahnya tersebar di seluruh pemukiman warga. Hyewon mendapat surat dari anak buahnya yang isinya adalah perintah untuk menghabisi penasehat yang akan dikirim oleh seseorang di biro kepolisian.
Padahal sebelumnya hanya dia dan polisi Seo yang mengetahui perjalanan ke makam kerajaan. Hyewon memerintahkan anak buahnya untuk mencari penasehat karena nyawanya kini dalam bahaya. 거기 달려 있어. 내가 받을 상을 준비해뒀다. 예. Sementara itu, Dongyi kini bersama pelayan untuk menyampaikan salam tahun baru kepada seorang pejabat. 셋에 이어하여 문현백부 혼화참상하시길 바란다 하셨습니다. Bagaikan mendatangi buaya di kandangnya, Dongyi justru ditugaskan untuk memberi salam kepada Taesuk yang merupakan kepala biro pengadilan. 효원. 네가 정말 일 있어도 꼭 잡아야 한다. 알겠느냐? Ia segera menghubungi biro kepolisian untuk menangkapnya setelah mengetahui Dongyi adalah putri Hyewon. Dongyi menerima hadiah dengan makan daging tusuk yang sangat lezat. Ia terkejut melihat banyak polisi yang ingin menangkapnya. Dongyi lalu bersembunyi dan memanjat tembok untuk keluar dari tempat itu. 감히 참한테 귀한 아가씨께 그 무슨 불경스러운 말이오. Beruntungnya, ia bertemu dengan Chunso. Keduanya langsung menuju ke tempat penyeberangan, namun Chunso tak melihat Dongju di sana. Ia memutuskan untuk kembali ke markas dan meninggalkan Dongyi di pinggir sungai. Tak terduga, markas pedang bersaudara kini sudah terbakar dengan tewasnya semua anggota. Hyewon dan kelompoknya justru masuk ke dalam jebakan setelah dia datang terlambat untuk menyelamatkan penasehat. Puluhan prajurit menyergap Hyewon dan kelompoknya karena dituduh telah menghabisi penasehat. Hyewon tak ada pilihan selain menyerahkan diri. Semua itu karena adanya pengkhianat yang membocorkan rencana Hyewon kepada biro pengadilan. Polisi Seo tak percaya jika ayahnya tewas di tangan pedang bersaudara. Namun saat itu ia belum bertindak apapun karena belum memiliki bukti yang kuat. Hyewon dan anggota yang tersisa digelandang menuju biro pengadilan untuk menerima hukuman. Di tengah perjalanan, Chunso tak bisa menahan kesedihan karena melihat ketua yang selama ini dia hormati kini hancur oleh fitnah yang keji. Namun ia berusaha tegar karena dari tatapan Hyewon yang memohon agar Chunso tetap tenang dan menjadi penerus pedang bersaudara. Dongyi masih di tempat yang sama menunggu Chunso akan menjemputnya. Ia menyesal karena telah mengabaikan pesan ayahnya. Ia terkejut setelah mendengar pasukan prajurit sedang membawa tahanannya. Dongyi tak menyangka jika ayah dan kakaknya saat ini terlibat masalah dan akan segera dieksekusi. Setelah melihat ayah dan kakaknya dibawa prajurit, Dongyi berniat mengikutinya. Namun ia dihalangi oleh pria peramal bernama Kim Hwan karena sangat berbahaya jika identitas Dongyi diketahui warga. Kim membawa Dongyi keluar dari kerumunan dan memberi pesan kepada Chunso untuk menemui Dongyi di suatu tempat. Chunso menjelaskan semua fitnah yang ditujukan kepada ayahnya, yang sebenarnya pedang bersaudara hanya terlibat melindungi kaum budak. Ayah Dongyi tertangkap saat hendak mengungkap siapa orang jahat yang sebenarnya. 그건 누명이야. 수장어른과 동주는 함정에 빠지신 거다. Melihat ayahnya sudah tak bernyawa lagi, polisi Seo mendatangi biro pengadilan untuk mendengar penjelasan langsung dari Hyewon. Ia masih percaya jika teman lamanya itu tak bersalah. Namun polisi Seo mendapat penolakan dari Inspektur Yon. Biro penyelidikan justru menginterogasi polisi Seo terlibat dalam kelompok pedang bersaudara karena polisi Seo tak mau memberikan keterangan apapun sebelum dipertemukan dengan Hyewon. 그 사람의 말을 듣기 전까진 어떤 것도 할 말이 없습니다. Seorang polisi memberikan bukti buku yang ditemukan di markas pedang bersaudara. Dari catatan buku itu menjelaskan jika selama ini pedang bersaudara mengawasi gerak-gerik polisi Seo. Dari bukti itu seketika melunturkan kepercayaan polisi Seo kepada pedang bersaudara. Kini ia tak berpihak lagi kepada Hyewon karena selama ini Hyewon menganggapnya tak lebih dari seorang musuh. Polisi Seo tak mau mendengar apapun walau saat itu Hyewon berusaha untuk menjelaskan jika itu kesalahpahaman. Dongyi dan Chunso menemukan tempat rahasia kelompoknya yang masih aman dan belum tercium prajurit. Kedatangan anggota lain yang masih hidup membuat Chunso semakin kuat dan berencana mengeluarkan ketua dan Dongju dari biro pengadilan. Namun anggota yang berkhianat menunjukkan batang hidungnya.
Ia menyesali perbuatannya dan bersedia menanggungnya. Semua itu terpaksa ia lakukan karena biro pengadilan menculik anak dan istrinya. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Dari pengakuan pria itu, hukuman mati untuk ketua dan Dongju akan dilakukan esok hari. Mereka segera bergerak karena waktu semakin singkat. Dongyi membantu pamannya untuk mendapatkan bubuk mesiu di sebuah toko kembang api. Dari kejauhan, ia melihat wanita muda tengah melakukan isyarat tangan yang mirip dengan pesan jenderal sebelum ia tewas. Namun wanita itu sepertinya berasal dari keluarga pejabat, dilihat dari banyaknya prajurit yang mengawalnya, sehingga Dongyi belum menanyakan isyarat itu lebih lanjut. Chungso menyelinap masuk ke penjara tempat Dongju ditahan. Dongju menyampaikan pesan ayahnya yang meminta Chunso untuk membatalkan rencananya menyerbu biro pengadilan. Ketua dan anggota lainnya sudah pasrah menerima hukuman esok hari, sehingga Chunso harus bertahan hidup untuk meneruskan misi pedang bersaudara. Dongju memohon kepada Chunso untuk menjaga dan melindungi Dongji. 어떻게 된 거야? 네가 어떻게 알고 있느냐? Pesan dari ketua itu tak bisa diterima oleh yang lain. Mereka tak mungkin meninggalkan ketua dalam bahaya dan berjanji akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Chungso akhirnya sepakat untuk tidak menuruti perintah ketua. Ia menitipkan Dongyi kepada anggota lain untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Rombongan ketua dan Dongju akan dibawa menuju puncak gunung untuk dieksekusi. Chunso berhasil mengalahkan prajurit membebaskan para tahanan. Mereka kabur hingga ke puncak gunung, namun pelariannya terhenti ketika banyaknya prajurit yang terus berdatangan. Dongju akhirnya tewas terkena panahan prajurit, disusul dengan Hyewon yang sudah tak bisa bertahan lagi. Chunso menyesal karena tak mematuhi perintah ketuanya, namun Hyewon lebih tenang karena ia tewas saat bertarung bersama kelompoknya. Melihat nyawa kelompoknya tewas satu persatu, membuat Chunso berusaha sekuat tenaga membela diri. Apalagi saat ia teringat janjinya akan selalu melindungi Dongyi. Chunso akhirnya terjatuh ke dalam sungai karena kalah pasukan. Dongyi mendengar keributan kaburnya tahanan pedang bersaudara. Ia bergegas menuju tempat yang disebut para warga. Tangis Dongyi pecah saat mengetahui ayah dan kakaknya telah tewas. Keberadaan Chunso juga belum ia ketahui. Inspektur Yon mencari Kim Hwan karena ada seseorang yang ingin bertemu. Ternyata Taesuk sudah mengenal Kim Hwan sejak dulu karena ramalannya yang tak pernah meleset. Pria itu diminta Taesuk untuk melihat masa depan wanita cantik bernama Jang Ok-jung. 인사였습니다. 장가 옥정이라고 하옵니다. Ia adalah calon selir kerajaan yang direkomendasikan Taesuk. Peramal Kim mengatakan jika Ok-jung memiliki peruntungan yang baik. Jika ia menjadi selir, ia bisa mencapai posisi tertinggi. Tapi ada satu hal yang tak bisa Kim katakan kepada Taesuk. Jika ada satu orang lagi yang bercahaya dan diberkati selain Jang Ok-jung. 하나님은 전부를 가졌지만 다른 이는 아무것도. Wanita ini terkejut ketika mendengar jika ia harus bertarung untuk mendapatkan takdirnya. Apakah ramalan Kim mengarah kepada Dongyi yang saat ini telah kehilangan segalanya? Dongyi terbangun dalam dinginnya malam di tengah hutan. Dengan tertatih-tatih, ia menuju ke rumahnya yang sudah dalam keadaan berantakan. Ia sangat merindukan ayah dan kakaknya, hingga Dongyi kelelahan dan tak sadarkan diri. Dalam mimpinya, ia seperti mendengar pesan terakhir ayahnya. Walau kini sebatang kara, Dongyi harus berjuang untuk bertahan hidup. Ayahnya yakin jika Dongyi bisa mengalahkan angin kencang yang sebentar lagi akan datang, dengan kebesaran dan ketegaran hati yang Dongyi miliki. Keributan di ibu kota masih berlanjut karena para bangsawan meninggalkan ibu kota dan menyerahkan budak mereka ke biro polisi untuk diselidiki. Hal itu sontak membuat ibu kota terancam lumpuh. Untuk mengatasi kecemasan, polisi Seo meminta izin mengambil alih tugas menyelesaikan masalah ini. Ia akan memberantas pedang bersaudara hingga ke akar-akarnya, sekaligus menebus rasa bersalahnya dulu. Inspektur Oh Hyun melihat pamannya justru mempercayakan kasus ini kepada polisi Seo. Ia merasa disepelekan karena sebenarnya ini bagian dari tugasnya. Oh Hyun mengingatkan Taesuk jika sebelumnya polisi Seo sempat membuat rencananya terhambat. Tapi kini Taesuk justru lebih menyukai polisi Seo. Biro kepolisian menangkap semua anggota pedang bersaudara yang masih tersisa untuk mengembalikan situasi yang aman seperti dulu. Mereka menangkap anak, istri anggota pedang bersaudara dan menganggap adalah pengkhianat negara. Tak ada satupun pihak yang mau membela kaum rendahan.
Bahaya kini juga tengah mengancam Dongyi. Ia dikejar petugas hingga berlari mendekati kerumunan warga. Dongyi bersedih setelah melihat banyak lampion berterbangan. Ia berjanji akan menjadi kuat untuk ayah dan kakaknya yang sudah tiada. 제가 여기 있다는 표식이에요. Karena lapar, ia nekat masuk sebuah tempat makan untuk mencuri. Namun disitulah ia justru bertemu dengan temannya, Gudwara, yang tengah melakukan hal yang sama. Kedua bocah ini hidup terlunta-lunta setelah kehilangan orang tuanya. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Dongyi menemukan tempat persembunyian yang aman. Karena itu adalah gerbang keluar istana yang khusus mengeluarkan para mayat, sehingga banyak orang takut mendekati tempat itu. 그 시체가 나갔네. Tak hanya kelaparan, dinginnya cuaca membuat hari-hari mereka semakin sulit. Apalagi setelah Gadwara digigit hewan buas. Dongyi harus menolong temannya yang saat itu sakit perut karena makan daging basi. 산적을 먹었어요. 상한 산적이요. 얼른 이 아이를 옮겨라. Paginya ia membawa Gadwara ke balai pengobatan. Melihat kondisi temannya yang mulai membaik, ia bergegas keluar dari tempat itu karena seorang pria mulai curiga saat mencocokkan gambar di selebaran dengan wajahnya. Singkat cerita, keberadaan Dongyi kini diketahui, yang membuat polisi mengejarnya hingga malam hari. Langkahnya terhenti setelah ia terpergok oleh polisi Seo. Dongyi memohon kepada polisi Seo untuk melepaskannya. Karena iba, kali ini polisi Seo menganggap tak pernah melihat Dongyi. Ia meminta gadis itu tidak menunjukkan diri di depannya lagi. 아니, 다시 내 눈에 띄지 말거라. Dongyi menyebut jika ayahnya bukanlah seorang kriminal. Kematiannya yang tak adil karena dijebak oleh seseorang. Dongyi meminta polisi Seo untuk mencari wanita yang pernah ditemuinya, yang mana wanita itu juga mengerti bahasa isyarat yang ingin disampaikan jenderal. Kedatangan banyak prajurit membuat Dongyi terpojok hingga terjatuh. Beberapa orang pria menyelamatkan Dongyi dan membawanya ke suatu tempat, membuat polisi Seo tak bisa menemukannya. 아무것도 들리지 않으니 심려 마세요나. Seorang wanita penghibur bernama Sulhe sedang melayani Inspektur Yon minum arak. Ia sedikit kecewa dengan sikap pamannya yang mencalonkan polisi Seo menjadi hakim. Dilihat dari gelagatnya, Inspektur Ohyon menyukai wanita itu. Ia meminta anak buahnya untuk mencari tahu jati diri wanita 감히 tersebut. 나리께서 말씀하시는데 한나 권지의 핑계를 대? Dongyi terbangun di sebuah tempat yang aman bersama Sulhe. Wanita cantik ini ternyata adalah kekasih Dongju. Sebelum ia berpisah dengan kekasihnya, ia sempat didatangi oleh Chunso. Berbekal surat adopsi, ia meminta Sulhe membawa Dongyi pergi dari ibu kota. Sulhe menyayangi Dongyi seperti adiknya sendiri. Dongyi merasa lega karena Gadwara juga kini bersamanya. 정말 다행이다, 동이야. Sulhe mengatur rencana Dongyi meninggalkan ibu kota, namun Dongyi justru menolaknya. Ia ingin tetap berada di ibu kota dan tempat yang paling aman menurutnya adalah di dalam istana. Karena biro pengadilan dan polisi tak akan mengusik orang di dalam istana. Dongyi ingin mencari kebenaran tentang fitnah yang ditujukan kepada ayahnya. Sulhe menyetujui keinginan Dongyi. Ia menitipkan Dongyi kepada Tuan Han untuk dijadikan budak di biro musik. Dongyi bersedih karena harus berpisah dengan sahabatnya. Sementara itu, Taesuk bersama petugas autopsi sedang memastikan mayat seorang gadis yang mirip dengan Dongyi. Wajahnya saat itu sulit dikenali karena sudah lama meninggal. Mengetahui Taesuk mulai ragu, polisi Seo membenarkan jika gadis itu adalah Dongyi, putri dari Hyewon. Ajudan polisi Seo heran mengapa atasannya memberikan kesaksian palsu. Padahal keduanya mengetahui jika gadis tersebut bukanlah Dongyi. Dilihat dari baju yang terakhir ia gunakan. Polisi Seo meminta ajudannya untuk menutup rapat rahasia ini, karena ia sendiri yang harus menemukan Dongyi untuk mengungkap bahasa isyarat yang masih misteri. 현우를 손으로 만지면 어떡해? Dongyi menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Walau kewalahan, tapi ia merasa bersyukur karena hidupnya kini lebih tenang. Apalagi ia bisa memainkan alat musik sama seperti kakaknya dulu. Hari demi hari berlalu hingga 6 tahun kemudian, Dongyi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ia kerap memainkan alat musik yang kala itu menarik perhatian Raja Sukjong. 잠깐 기다리거라. 아 예. 그래서 고름을 이쪽으로 빼는 겁니다. Musisi istana sangat terbantu dengan ketekunan dan ketelitian yang Dongyi miliki dalam bekerja. 이번 목주제의 첫 번째 시제는 청음이다. Apalagi hari itu adalah ujian untuk musisi yang digelar setiap tahun. Dongyi membantu seorang pria untuk diangkat menjadi musisi senior. 차용으로 연습하라 하셨대요. 그러니 반주 음악인 우토드리가 나오지 않겠어요? 저들이 진상 부모는 무엇을 가져왔는지 알아보게. 예?
Alunan musik yang Dongyi mainkan tempo hari membuat raja terkesan dan meminta Kasim untuk mencarinya. Namun Tuan Huan takut jika dirinya dan Dongyi akan menerima hukuman karena telah memainkan musik di luar jam bekerja. Terlebih Dongyi hanyalah budak biasa. Para pejabat gusar dengan jatuhnya batu meteor di dalam istana. Hal itu dipercaya merupakan pertanda hal buruk akan terjadi. 듣고 보니 병판의 말에 일리가 있어. Seorang menteri memohon mempertimbangkan kembali keputusan raja membawa selir Jang Ekjung ke dalam istana. Diceritakan selir Jang Okjung sempat dikeluarkan dari istana karena telah mempermalukan kerajaan. 거의 이 재앙은 나누어질 것으로 믿구만. Raja justru memberikan koin dari batu meteor tersebut untuk dibagikan kepada menteri demi menguji kesetiaan pejabat dalam menanggung kesialan bersama, karena raja sepertinya tak percaya mitos tentang batu meteor. 그런 자는 분명히 없었다고 하옵니다. 그래? Setelah beberapa hari, Kasim tak bisa mencari keberadaan orang yang memainkan alat musik yang raja sukai, karena dari beberapa pemusik tak ada yang mengaku memainkannya. 내일 꼭 가야 해요. 지주군도 있을 테니까 제발 예. Raja berniat mempersembahkan sebuah lagu untuk selir Okjung di hari kembalinya ia ke istana. Hal itu ia lakukan bukan untuk selir Okjung semata, melainkan untuk menekan kekuatan fraksi barat yang mulai membesar dan memberikan banyak kekuasaan untuk fraksi selatan. Raja berniat menghibur selir karena wanita itu sepertinya akan menghadapi masalah. Tuan Huan meminta Dongyi untuk meninggalkan istana sementara waktu, karena mengira posisi mereka kini dalam bahaya. Ia mengirim Dongyi ke tempat pengrajin alat musik yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan berat hati Dongyi meninggalkan istana karena sebenarnya ada hal yang harus ia lakukan esok hari. Tuan Huan berjanji akan memanggil Dongyi kembali jika situasi sudah aman. 됐다. 그건 내가 알아서 맡을 것이니 넌 나가서 다른 일 보거라. Dongyi membantu pengrajin yang kala itu tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Malam harinya Dongyi kembali bersedih. 6 tahun berlalu, Dongyi belum bisa menemukan wanita pemilik gantungan kupu-kupu. Karena wanita itulah yang dapat memberinya jawaban untuk mengungkap pelaku yang memfitnah ayahnya. Selama ini, Inspektur Oh Hyun mendapat tugas untuk memperhatikan gerak-gerik Ibu Suri dan fraksi barat tentang adanya sesuatu yang mencurigakan di bagian biro musik. Ibu Suri akan mengadakan pesta ulang tahun untuk cucunya tepat di hari selir Okjung masuk ke istana. 오동나무 비판은 천년이 지나도 제국주를 간직하니. Mengetahui Ibu Suri telah menyiapkan jebakan, selir Okjung justru berniat menggertak Ibu Suri agar tidak melangkah lebih jauh. Dari sini disimpulkan jika Taesuk merencanakan sesuatu untuk melawan fraksi barat yang didukung Ibu Suri. 장학원이 있다는 것밖엔 알아낸 게 없네. Dongyi melihat seorang pria tengah mencari sesuatu di ruang pembuatan lonceng. 제가 저쪽 하나님 방을 소지해도 되나요? 그래. Ia mendapat perintah mengirimkan suatu barang ke istana. Dongyi tak melewatkan kesempatan itu karena dengan membersihkan ruang istana, ia bisa leluasa mencari gantungan kupu yang selama ini ia incar. Setelah mencari di seluruh ruangan sambil bebersih, Dongyi menemukan hiasan yang tersimpan di dalam kotak. Namun Dongyi belum mengetahui siapa pemiliknya. 알겠네. 천천히 하게. Selir Okjung mendatangi pengrajin alat musik, mencari seorang pemahat kayu untuk mereparasi hiasan miliknya, mirip seperti yang ditemukan Dongyi di dalam istana, sekaligus membuat hadiah untuk Ibu Suri. 그 아이만큼은 안 된다는 것이에요. Kado yang selir Okjung kirimkan kepada Ibu Suri adalah sebuah alat musik. Dilihat dari tulisannya dapat mengartikan sebuah ucapan panjang umur, namun juga bisa diartikan sebagai tanda atau peringatan keras. Ibu Suri khawatir selir Okjung dan fraksi selatan sudah mengetahui rencananya. Pemahat yang diutus selir sudah menyelesaikan tugasnya. Ia membawa benda tersebut ke kediaman selir Okjung. Dongyi melihat gambar kupu-kupu di sampah yang akan ia bakar. Ia lalu mencari pemahat yang sudah akan pulang. Dongyi bergegas berlari hingga di sebuah kapal hanya untuk mencari tahu siapa yang memesan hiasan tersebut. Namun orang yang dicarinya sudah memberikan hiasan itu kepada selir Okjung. 님께서 맡기신 열쇠패를 전해드리러 왔습니다. 지금은 진연에 가던 길이니 Kembalinya selir Okjung membuat Ibu Suri sinis. Ia bahkan tak mengundang pada perayaan ulang tahun Pangeran Eonyong. 보아하니. 부디 건강히 장성하거라. 할머니 망극하니. Menyadari ketidakhadiran selir, Raja memerintahkan untuk mengirim pemusik bawahan Tuan Huan ke kediaman selir untuk membawakan alunan lagu yang sama. 악공을 찾아보았느냐? 송과오라 아직.
이들을 후원을 안내하게. Melihat wajah selir Okjung membuat Dongyi teringat akan wanita yang ia temui 6 tahun silam. Setelah berkali-kali dimainkan, para pemusik kesulitan untuk menyelaraskan melodi, yang seketika membuat selir Okjung tersinggung dan meninggalkan tempat itu. Hal yang sama juga terjadi pada perayaan ulang tahun Pangeran Aonyeong. Alunan musik yang tak berirama ternyata menandakan datangnya perpecahan. Para menteri khawatir akan terjadi kekacauan bangsa. Taesuk menduga fraksi barat sengaja melakukan hal ini untuk melukai perasaan selir Okjung. Ia memerintahkan Inspektur Ohyon untuk melindungi selir. 그때 약속해. 가자. 한번 받을 것이다. 올려라. Atas perintah raja, semua pegawai di biro musik dan para budak dikumpulkan untuk mencari tahu penyebab kesalahan orkestra. 조사해 진상을 파악하라. 당장 저들의 죄를 묻고 무너지는을 보고하. Dongyi menyelinap masuk ke kediaman selir Okjung untuk menanyakan perihal isyarat tangan. Namun ia justru disekap oleh orang yang tak dikenal. Dongyi tersadar di sebuah gudang bersama seorang pria yang ia temui di biro musik. Ia tak mengetahui alasan para preman menghabisi pembuat lonceng. Saat itu yang terpikir oleh Dongyi adalah segera keluar dari tempat tersebut. 집이 없잖냐? 여기 문 열렸습니다. 도망갔습니다. Mengetahui tahanannya kabur, Tuan Min mencari Dongyi ke seluruh tempat dan berniat menghabisinya. Ternyata mereka adalah orang suruhan Ibu Suri yang terpaksa menahan Dongyi karena terlihat mengintai rumah selir Okjung. 사람이 죽었습니다, 나으리. 어서요. Dongyi melaporkan penemuan mayat kepada petugas polisi yang tengah patroli. Namun setibanya ia di tempat itu, mayat pembuat lonceng sudah lenyap, begitu juga dengan ceceran darah yang sebelumnya mengotori lantai. 지체가 있다는 거냐? 아니요, 분명히 신이 있었습니다. 주조소 평균장인 Dongyi justru dimaki petugas karena telah mengarang cerita. Polisi pun meninggalkan Dongyi dan tidak melanjutkan pemeriksaan. Dongyi terjebak dalam situasi dan pertikaian dua kubu fraksi, yang mana Ibu Suri ingin menyingkirkan semua bukti bahwa kekacauan orkestra adalah rencananya. 아시겠습니까? 예, 마마. Ia memerintahkan menteri perang untuk menghabisi pembuat lonceng dan membuang mayatnya. Sejauh mana keterlibatan pembuat lonceng dengan rencana Ibu Suri? Kita lanjut dulu ya. 아니라 여긴데도 사람이라면은 고개를 조아리는 신용이라도 해야 할 텐데. Ibu Suri menemui selir, memaksanya untuk segera meninggalkan istana. Namun selir Okjung tak bergeming. Ia merasa tak bersalah, apalagi setelah curiga jika kesalahan orkestra adalah konspirasi Ibu Suri. 죄를 짓고도 당당한 것만큼 말입니다. Keributan di ibu kota semakin merajalela. Warga berebut membeli bahan pokok karena takut akan terjadi kekacauan akibat perang saudara. Mendengar hal itu, raja berniat turun langsung menyelidikinya di biro kepolisian. 당장 일어나 나가라는데도. 예, 알 것이다. 알겠는가? 망각하옵니다, 전하. 은변이요. 그건 Dongyi menceritakan peristiwa semalam kepada temannya yang bernama Yongdal. Ia penasaran siapakah yang menyingkirkan mayat pembuat lonceng. Dongyi mengira pertanda buruk bukan datang dari langit, melainkan sengaja dibuat oleh seseorang. Mereka mencari tahu tentang lonceng di suatu ruangan musik. Namun Tuan Huang melarang mereka untuk membahas kasus ini, karena tak mungkin ada yang mempercayai omongan Dongyi yang seorang budak. Saat itu pun pihak yang lebih berwenang masih menyelidiki semua alat musik satu persatu. Dongyi bersikeras pergi ke tempat ia disekap di malam harinya. Ia merasa bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan selir Okjung. Terlebih Dongyi punya kepentingan sendiri untuk mencari tahu apakah selir Okjung adalah wanita yang sama dengan yang ia temui 6 tahun silam. Dongyi melihat pria membawa sesuatu dari rumah penyekapan berniat menghilangkan barang bukti. Setelah diikuti ke suatu tempat, bukti yang dilihatnya ternyata adalah sebuah batu lonceng. Dongyi mengambil benda itu kemudian kembali ke rumah penyekapan mencari bukti yang lain. Dongyi masih belum paham dengan semua ini. Ia mendengar jika pria itu diharuskan menghancurkan bukti malam ini juga karena polisi mulai curiga. 누군가 저 말을 한 사람이. Raja mendiskusikan cara untuk menangkap pelaku penyebab kekacauan di biro musik, sekaligus mengatasi kerusuhan warga yang sedang terjadi. 모두 답답한 인사들이로군.
그걸 다 말인가? 물론 이것이 허위 신고일 수도 있고 또한 사실이라 해도 Polisi Seo mengatakan tentang adanya laporan polisi patroli yang menyebut adanya penemuan mayat yang dilaporkan seorang gadis. Namun laporan itu dinyatakan kebohongan karena tidak adanya bukti yang kuat. Dari situlah Raja baru mengetahui jika polisi Seo adalah putra mantan penasehatnya yang kini sudah tiada. 잔소리하지 말거라. Dalam perjalanan pulang, Raja memeriksa rumah tempat mayat ditemukan. Ternyata Dongyi bersembunyi ketika Raja bersama para prajurit datang ke tempat yang sama. 정말 아무런 흔적도 남아있질 않고. Tiba-tiba, kelompok bayaran Tuan Taisuk menyerang pengawal Raja hingga tewas. Sepertinya Tuan Taisuk juga ingin menyelidiki kasus ini. Raja menjadi was-was karena tak ada yang melindunginya lagi. 뭐 하십니까? 얼른 숨으세요. Singkat cerita, Dongyi mengajak pria yang baru dikenalnya untuk kabur berlari sejauh mungkin. 천천히 가거라. 난 이렇게 뛰어본 적이 없다. 예? 어젯밤 여기서 시신이 발견됐다는 말을 듣고 조사차 나왔다. Raja saat itu merahasiakan identitasnya sebagai pemimpin negara. Ia mengatakan hanyalah detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. 그걸 나리께서 어찌하십니까? Dongyi mengaku jika sebelumnya dirinya pernah melihat mayat pembuat lonceng. Merasa satu tujuan, Dongyi mengajak Raja untuk menuju tempat di mana bukti akan dimusnahkan. 저기입니다. 그 사람들이 저리로 들어갔어요. Raja mengirim sinyal untuk meminta bantuan kepada biro kepolisian. 왜 나으리께서 제게 이걸 주면서 포총에 종사가 이건 발병구가 아닌가? Raja dibuat kesal dengan sikap Dongyi yang memintanya untuk menaiki tembok. Namun karena terdesak, Raja mengizinkan punggungnya untuk Dongyi naiki. Keberadaan keduanya pun diketahui pria suruhan Tuan Min. Mereka mengejar Dongyi dan Raja hingga menemui jalan buntu. Kemampuan bela diri Raja yang minim akhirnya membuat Raja mengakui jika dia adalah pemimpin negara Joseon. 왕이다. Namun para pria tak ada satupun yang mempercayai ucapan Raja, karena tak mungkin seorang raja berkeliaran seorang diri. 이 안에 전하가 계시다. 전하를 보여라. Beruntungnya polisi Seo datang tepat pada waktunya, membawa banyak pasukan untuk menangkap penjahat sekaligus melindungi Raja. 도망쳐라. 어서. 조심하십시오. 그러다 큰 병치십니다. Dongyi lega karena sekarang ia sudah berada di tempat yang aman. Raja meninggalkan Dongyi karena ia harus memberikan perintah kepada polisi Seo. 옥체는 괜찮으십니까? Dongyi belum menyadari jika pria yang ada di depannya adalah Raja Joseon. Setelah tertangkapnya penjahat, Raja berjanji akan menyelidiki siapa dan apa yang sudah diperbuat seseorang dengan batu lonceng itu. Ia juga berpesan akan memberikan hadiah kepada Dongyi akan keberaniannya mengungkap kasus ini. 물러가게. 예. 이것이 바로 물에 녹는 소금돌 암염이요. Fokus penyelidikan kini tentang batu lonceng yang ternyata terbuat dari garam. Raja memperlihatkan meleburnya batu garam itu sewaktu dimasukkan ke dalam air. Batu lonceng adalah fondasi yang mengatur semua alat musik. Namun seseorang telah merubahnya menjadi garam padat yang seketika mengubah nada pada sebuah lagu. 나도 이 일의 뒤에 누가 있는지 그것이 무척 궁금하오. Taisuk mendukung niatan Raja untuk mencari tahu siapa dalang yang berniat menjebak selir Okjung. 누군가 당상국을 모함하기 위해 망국한 모략을 꾸민 것입니다. Mendengar orang suruhannya menjadi tahanan membuat Ibu Suri panik dan tak bisa tidur. Karena jika petugas Min tertangkap, semua rencananya akan diketahui Raja. 잡혀온 자들이 아는 건 민군관뿐입니다. Hingga di suatu malam, petugas Min merasa dikhianati. Ia yang mengira akan meninggalkan ibu kota justru menjadi sasaran pembunuhan. Tak diduga prajurit Tuan Taisuk ternyata mengetahui rencana itu. Mereka menghabisi orang suruhan Ibu Suri dan membawa petugas Min ke suatu tempat. 마음을 놓으세요. 내 인연
Kedatangan selir Okjung seperti mimpi buruk bagi Ibu Suri, karena ia membawa tanda pengenal milik petugas Min yang kini sudah terkapar. Sepertinya selir Okjung ingin menyelesaikan masalah ini dengan elegan tanpa menyakiti Ibu Suri. Taesuk memuji kecerdikan selir Okjung karena ia tahu yang saat ini selir pikirkan adalah mengambil hati raja. Raja pasti akan membenci selir Okjung karena ia harus menghukum ibunya sendiri. 허니, 이 일의 마무리는 제가 하겠습니다. Sambil menatap langit, Raja kembali mengenang perkataan Ibu Suri beberapa tahun silam. Sedari awal, ia memang menentang menjadikan Jang Okjung sebagai selir. Padahal seorang raja memilih selir bukan hanya karena ia menyukainya, melainkan raja harus menyeimbangkan kedua fraksi. Saat itu, Ibu Suri bersikeras agar raja memilih selir dari fraksi barat. Selir Okjung berterima kasih atas kerja keras raja semalaman membantu mengungkap kasus ini. Namun raja mengatakan jika ada seseorang yang membantunya dan layak mendapatkan penghargaan. 그래, 이 말도 어젯밤에 배운 거다. 알았어. 요직으로 하는 거. 그만 잊어버리십시오, 나으리. Tuan Huan menyesal kenapa ia sempat tak mempercayai ucapan Dong Yi. Padahal jika ia yang melapor tentunya akan membuatnya naik jabatan. 그럼 설명을 했어야지. 예. Hadiah dari raja benar-benar dikirim ke biro musik. Raja mengadakan perjamuan mewah yang bisa dinikmati semua budak. 어식까지 하셨다고요. 내가 어식을 다 먹어보다니. Tak hanya itu, ada hadiah spesial yang raja berikan kepada Dong Yi. Gantungan kunci yang terbuat dari batu permata putih, emas batangan, dan pakaian yang terbuat dari sutra. Dong Yi merasa tersanjung menerima hadiah dari raja. Ia mengira detektif semalamlah yang memberikan identitasnya kepada raja, sehingga raja memberikan hadiah ini. Setelah beberapa tahun berlalu, polisi Seo belum bisa melupakan Hyewon, karena sampai detik ini masih ada yang mengganjal di hatinya setelah Dong Yi kecil hilang dari ibu kota. Ia berharap suatu hari nanti bisa dipertemukan dengan Dong Yi, sekalipun polisi Seo tak bisa membayangkan seperti apa wajah Dong Yi saat ini. 뜻인지요? 이대로 이 사건의 배우가 미궁에 빠지게 될 수는. 집은 아리께서 더 유난이십니다. 오늘 부임하는 부조지원감이 남인 세도가 집안이잖니. Keesokan harinya, biro musik kedatangan pejabat baru untuk mengubah sistem kerja. Dua orang ini adalah Oh Taepong dan Oh Hoyang yang merupakan adik dan keponakan dari Taesuk. 이럴 말씀이십니까? 이 착오로 예약의 기본은 Di hari pertama mereka memimpin, anggota biro musik tampak tak menyukai keduanya. Karena kurang berwibawa sebagai pemimpin, ditambah lagi sikap Oh Hoyang yang mata keranjang. Ia bahkan berani menggoda Dong Yi dengan menggenggam erat tangannya. 무슨 일이십니까, 청정 나으리? 인연이? Merasa dilecehkan, Dong Yi menarik Oh Hoyang dan membuatnya terjatuh. Seketika amarah pria kurang ajar ini meledak dan berniat menghukum Dong Yi, menuduhnya sebagai wanita murahan. 내이제 어디 가는 게냐? Yongdal dan Tuan Huan memohon agar Dong Yi dimaafkan. Namun keadaan berubah seketika ketika Oh Taepong datang dengan seorang kasim. 나오는데도 예, 나으리. Mereka mencari Dong Yi yang diperintahkan untuk menghadap selir Okjung. Dong Yi merasa terhormat bisa menemui selir Okjung di kamar pribadinya. 예? 눈빛이 좋다. 역시 내가 옳게 봤구나. 그를 알 거라 생각했다. Selir Okjung ingin memberikan hadiah atas kontribusi Dong Yi saat selir dalam masalah. Berkat bantuan Dong Yi, ia terbebas dari stigma pembawa sial. Selir Okjung meminta Dong Yi untuk mengajukan satu permintaan. 소인에겐 그 무엇보다 중요한 일입니다. Dong Yi dengan lantang mengatakan jika ia ingin melihat gantungan kunci milik selir Okjung. Karena itulah hal yang paling penting di dunia bagi Dong Yi. 내 사사로운 물건을 보여달라 했을 땐 그 연유가 있을 것이 아니냐. Selir Okjung menanyakan alasan Dong Yi ingin melihat barang miliknya. Walaupun tak sopan, Dong Yi memohon karena ia harus menanyakan suatu hal kepada seorang wanita istana yang ia temui sebelum menjadi budak. 소인이 간절히 찾는 하나님이 계십니다. 헌데 어쩌면 그분이... Selir Okjung menepati janjinya. Ia menunjukkan gantungan kunci yang sudah ia miliki sedari kecil. Dong Yi kecewa karena gantungan itu tak sesuai dengan yang ia bayangkan. Setelah Dong Yi pergi, ternyata selir Okjung menyimpan gantungan yang Dong Yi cari di tempat berbeda. Ia memang jarang menggunakannya karena gantungan itu sangat berharga bagi selir Okjung. 귀한 것인데. Dari tatapannya, selir mulai menyukai Dong Yi karena gadis itu sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ditambah lagi kecerdasan Dong Yi yang melebihi dari budak lainnya. Selir meminta pelayan untuk mencari tahu kepribadian Dong Yi. 그걸 위해 무슨 일이든 해낼 수 있다는 뜻이지.
장상국 마마님이 찬출이시라고요? Dari cerita Yongdal, banyak Dayang yang mengagumi kecantikan Selir Okjung. Walaupun ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, tapi kejeniusannya membuat raja sering memintanya berdiskusi masalah politik. 한수만 희생하시면 다른 여러 돌들을 잡을 수 있으니까요. 어떻습니까? Selir memohon kepada raja untuk menghentikan kasus ini, karena orang yang melakukan konspirasi sudah cukup ketakutan menerima hukuman, sehingga raja tak perlu membesarkan masalah yang berujung perpecahan. Selir berharap raja melupakan kasus itu. 이 바둑 승부를 말하는 게 아니었구나. 위안이 이제 전하께서 이기셨습니다. Kekuasaan Taisuk kini semakin melebar setelah diangkatnya ia menjadi penasehat kerajaan. 한성보 자유는 우태석을 새로 자의정에 Hal itu membuat Ibu Suri cemas karena fraksi selatan kini lebih kuat. Pelayan Selir Okjung meminta Dongyi berkunjung ke rumah Ibunda Selir untuk menguji apakah Dongyi bisa dipercaya. 다닐 나이가 필요하다 하셨어요. Setibanya di sana, Dongyi diminta untuk mengambil obat yang akan Ibu Selir berikan kepada anaknya di istana. Namun Dongyi harus merahasiakan ini dari siapapun, karena membawa obat ke dalam istana adalah hal terlarang. Dongyi bertemu dengan pelayan Tuan Kim yang dulu pernah meramalnya. Ia yang baru saja membeli obat menyampaikan jika baru bertemu dengan seorang gadis bercahaya dan diberkati surga. Namun Tuan Kim menolak untuk melihat gadis yang ia maksud. 안에서 귀한 상을 봐서요. 귀한 상? 예. Tuan Kim menuju ke sebuah gunung menemui seorang biksu yang beberapa tahun ini merawat Chunso. Chunso ternyata masih hidup karena saat ia jatuh ke sungai, ia diselamatkan oleh Tuan Kim dan pelayannya. 건질 수 있었지. Chunso merasa tak berguna karena sampai saat ini ia belum bisa menemukan keberadaan Dongyi. Ia berpamitan kepada Tuan Kim. Selama ini Tuan Kim sangat berjasa karena telah mengeluarkan banyak uang untuk mengobati Chunso. Namun kini sudah saatnya Chunso bangkit, mengumpulkan anggota pedang bersaudara yang masih selamat.